Namun serigala perak yang dingin adalah manusia buas. Namun dia membalas beruang Rou dengan ekspresi yang dingin. Jangan ganggu saya. Badut mati. Wajah beruang Rou tiba-tiba terlihat agak tidak enak. Tyson, pertimbangkan lagi. Tubuh saya kuat. Dan saya pernah melahirkan satu anak. Saya jauh lebih baik daripada Xian. Namun, upaya baik hati beruang Rou justru mendapatkan pengabaian dari Tyson. Para buas beruang Rou melihat bahwa beruang Rou gagal. Mereka semakin tidak ingin membiarkan Tyson naik posisi sekarang. Mereka segera maju dan menarik beruang Rou. Nyonya betina, ayo pulang. Jangan terlalu berpegang pada ini. Kita pulang untuk melahirkan anak. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Beruang Rou dengan kesal melirik Xian. Banyak buas menariknya, dia juga tidak bisa melawan. Akhirnya, dengan marah, dia membawa keluarganya. Pergi tanpa rasa kasih. Ketika banyak buas melihat tidak ada pertunjukan menarik, mereka pun pergi. Saat Tyson berbalik melihat Xian, di wajahnya muncul ekspresi lucu yang sulit dia kendalikan. Xian, ayo perhatikan si King. Tidak apa-apa, aku pergi duluan. Xian segera berkata pada Tyson mendengar itu. Terima kasih sudah membantuku keluar dari situasi sulit. Tyson menjawab tidak masalah. Lalu dia segera pergi. Setelah sedikit menjauh, Tyson bersembunyi di belakang sebuah pohon besar sambil memandang Xian. Wajah sang jantan sedikit memerah. Ekor secara tidak sadar muncul keluar. Bergoyang di belakang. Tyson sebelumnya sangat membenci bentuk keluarga di dunia binatang. Sekelompok jantan dan satu betina bersama-sama. Merasa sangat jijik. Dia awalnya tidak berniat mencari pasangan. Tapi sejak hari itu dia melihat Xian menuju lapangan. Tyson merasa ekornya tidak bisa dikendalikan dan ingin muncul untuk bergoyang. Hanya dengan wajahnya yang berbintik-bintik, dia sudah merasa sangat menarik. Dia menyebutnya sebagai betina yang cantik. Itu karena dia benar-benar merasa dia sangat cantik. Dalam impuls, dia memulai lamaran pertamanya dalam hidup. Terlalu terburu-buru. Pokoknya gagal. Ming datang kali ini untuk bertanya tentang pelindung binatangnya. Namun, begitu dia melihat wajahnya, dia menjadi sangat bersemangat dan melupakan segalanya. Saat itu, suatu hal yang familiar dan membuat seseorang merasa jijik terdengar dari belakangnya. Tyson, aku mendengar dari paman ketiga bahwa kamu menyukai seekor betina. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Xian itu? Orang yang datang adalah kakek Tyson, Serigala Hong. Bukan ayah kandungnya, melainkan salah satu binatang dari ibunya. Juga kakak dari kepala desa. Setelah ayah Tyson dan ibunya menjalin hubungan, ibunya melahirkan 3 anak. Jadi, Tyson memiliki total 3 saudara kandung. Namun, ayah kandung Tyson telah cedera dan kehilangan kedua kakinya saat dia masih kecil. Di dunia binatang, jika seseorang kehilangan kedua kakinya, mereka hanya bisa menunggu untuk sembuh secara alami. Tidak mendapatkan tangan yang benar, kaki ZL menjadi bengkok. Ayah Tyson pun kehilangan kemampuan bertarungnya sejak saat itu. Akhirnya, ibu Tyson tidak ragu-ragu. Cici meninggalkan mereka. Ci membuang mereka. Jantan tidak berharga di dalam suku. Pada saat itu, ketiga saudara Tyson mengikuti ayah mereka. Tinggal di sudut terjauh suku Yanshan. Di sana sering ada binatang buas yang berkeliaran. Namun, ayah Tyson juga tidak merasakan perlakuan yang bisa mendapatkan daging seperti Xian. Jadi, dalam berbagai kecelakaan, 2 saudara Tyson berurutan dibunuh oleh binatang buas. Sementara, ayah Tyson hilang di musim hujan besar. Untuk menyelamatkan Tyson, ia tersapu oleh air bah. Tyson hidup sendirian di suku. Sampai dia tumbuh dewasa hari demi hari. Dia mulai menunjukkan bakat luar biasa yang dimilikinya. Ini baru sekali lagi diterima oleh keluarga betina. Dia membenci dan merasa jijik dengan keluarga betina. Namun di dunia binatang yang berbahaya dan kejam ini, saat dia belum tumbuh dewasa, untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan. Tyson dengan wajah dingin dan tanpa perasaan berkata, ini bukan urusanmu. Serigala Hong berkata dengan menekan setelah mendengar itu. Xian, betina itu tidak pantas untukmu. Keluarga Xian terlalu kecil. Dan jumlah jantan juga terlalu sedikit. Keluarga seperti itu tidak memiliki kekuatan. Mereka akan dengan mudah dieliminasi oleh binatang buas. Dihancurkan oleh keluarga lain. Tyson berbalik. Aura jantan yang dimilikinya sangat sepadan. Dia tersenyum sinis. Kakek sedang khawatir tentang saya. Atau khawatir saya tidak bisa terus memberikan kulit binatang untuk keluarga. Serigala Hong mengernyitkan dahi. Tyson. Tyson melompat jauh ke tempat yang jauh. Kakek, urusanku bukan urusanmu. Sementara itu di sisi lain, Beiji sedang mencari si King ke sana kemari. Xian juga mencarinya di mana-mana. Namun setelah mencarinya lama, dia tidak bisa menemukan. Xian kembali ke gua dengan harapan yang tipis. Namun di dalam gua hanya ada Dongqi yang terbaring di tempat tidur karena cedera. Dan bersembunyi di sudut untuk menyembuhkan diri, Nanmo. Xian melirik beberapa kali tapi tidak melihat si King. Dia baru saja berniat untuk berbalik dan pergi. Setelah berpikir sejenak, dia kembali dan bertanya, apakah kamu melihat si King? Anakan yang terbaring di batu tidak memperdulikannya. Xian terdiam sejenak sebelum mendekat. Nakal, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada wajah si King? Dongqi yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba tegang. Kamu sudah melihat wajah si King? Xian dengan tajam merasakan ada yang tidak beres dalam suasana. Dia mengangguk sedikit. Dongqi duduk dan menatap dengan dingin.
Wajah Si King. Sepertinya kamu benar-benar lupa. Kamu memang kejam. Hal-hal yang kamu lakukan sendiri. Lupa berarti menganggapnya tidak ada. Sudah diperbarui, sudah diperbarui. Ular saraf akhirnya diperbarui. Di episode sebelumnya, Dongqi duduk tegak dengan tatapan tajam. Menunjukkan bahwa bekas luka di wajah Si King semua adalah akibat Xian. Xian tertegun mendengar kata-kata itu. Untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, Dongqi berkata dengan ejekan. Di antara kita 4 bersaudara. Yang paling dekat dan bergantung padamu adalah Sigu. Meskipun kamu gila, meskipun kamu selalu memukul dan memaki kami, Si King juga tidak pernah menyerahkanmu. Tapi pada hari itu, pada kilat itu, kebakaran besar terjadi di hutan. Kamu berlari gila-gilaan masuk ke hutan. Saat Si King menemukanmu, sebuah balok api besar jatuh di belakangmu. Dia terkejut. Karena ketakutan, dia berubah menjadi bentuk binatang. Ketika kamu melihat itu, kamu langsung menjadi gila. Menangkapnya dan menekannya ke api seperti orang gila. Akibatnya, wajahnya terbakar. Namun, meskipun begitu, dia juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkan atau membalas dendam padamu. Ekspresi Dongqi sangat menyindir. Dia menatap ibunya yang jahat itu tanpa berkedip. Xian tampak pahit mendengar kata-kata itu. Hingga hari ini, dia baru mengerti betapa anehnya anak ini. Mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap dirinya sendiri. Aslinya benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Tidak heran, akhirnya memaksa keempat anaknya menjadi gelap. Bahkan mati oleh 4 anaknya sendiri. Xian merasa dia dengan susah payah memperbaiki hubungan dengan Si King. Tampaknya sekali lagi turun ke titik beku. Segera dia keluar lagi dari gua. Sambil mencari Si King. Sambil memikirkan kata-kata yang diucapkan Dongqi. Tidak heran Si King sangat peduli tentang mencuci rambut dan mandi. Tidak heran Si King suka berubah menjadi ular untuk menakut-nakutinya. Tidak heran Si King bereaksi begitu besar ketika melihat Beiji yang menerima wujud ular. Setelah itu reaksinya begitu besar. Xian menghela napas panjang. Dia mengangkat kepalanya. Dia kebetulan melihat Tyson yang duduk di atas pohon. Tyson tampaknya juga memiliki pemikiran sendiri. Dia duduk di sana tanpa bergerak. Jadi Xian berteriak. Apa yang ada dalam pikiranmu? Suara Xian membuat Tyson tersadar. Dia langsung melompat dari pohon. Tidak ada apa-apa. Setelah berbicara, sudut mata dan alis jantan itu memunculkan sikap alami serigala perak yang menggemaskan. Kau sedang apa? Aku sedang mencari Si King. Aku tidak menemukannya. Tyson tersenyum dan menggosok hidungnya mendengar itu. Hidungku tajam. Aku akan membantumu menemukannya. Dia kemudian mencium arah. Penciuman suku serigala sangat tajam. Dia dengan cepat menemukan arah Si King. Xian mengikuti Tyson dan berlari ke sana. Si King bersembunyi meringkuk di hutan belakang gunung. Di dalam sebuah gua yang tersembunyi. Dia menggenggam erat dirinya sambil menggigil ketakutan. Dia melihatnya. Ibu yang lembut yang selalu memasakkan untuknya tidak akan ada lagi. Dia akan mendorongnya ke dalam api. Dia akan membiarkan api membakar wajahnya. Sangat menakutkan. Ibu. Si King sangat takut. Tak lama kemudian, Tyson tiba di luar gua dan berkata, Siang. Si King ada di dalam. Xian mendengar kata-kata itu dan panik melangkah 2 langkah ke depan. Namun, saat mendekati gua, dia ragu-ragu sedikit. Tyson berjalan di samping Xian dan bertanya dengan lembut. Siang. Ada apa? Xian mengatupkan bibirnya dan menggelengkan kepala. Emosi yang kompleks bergemuruh di dalam hatinya. Saya bukan induk yang baik. Siang, kenapa kamu mengatakan itu? Tyson baru saja selesai berbicara. Namun, dia menyadari bahwa Xian sepertinya ingin meluapkan beberapa emosi. Xian berkata dengan suram. Saya menjual Dongqi dan Nanmo. Jadi Dongqi dan Nanmo membenciku. Aku membakar wajah Si Jing. Jadi Si juga membenciku. Saya sebelumnya tidak mengerti. Merasa anak-anak nakal dan mengganggu. Sulit untuk diajar. Sekarang malah merasa diasingkan oleh anak-anak. Mungkin saya memang pantas untuk itu. Dia telah memahami. Bentuk aslinya telah meninggal. Dia telah menggunakan tubuh asli. Memanfaatkan kemudahan dari bentuk asli. Maka harus mengambil tanggung jawab bentuk asli. Dan juga menanggung beban dari bentuk asli. Tyson berdiri di samping tidak tahu bagaimana menghiburnya. Xian menarik napas dalam-dalam. Menggigit gigi menahan emosinya. Dia berjalan menuju gua yang tersembunyi. Namun suara langkah di luar gua menarik perhatian anak ular yang sensitif di dalam gua. Dia berteriak dengan sensitif. Siapa itu? Jangan mendekat. Anak ular berdarah dingin di dalam gua. Dengan bersemangat dan sensitif, sisiknya langsung mengembang. Xian baru saja masuk ke gua. Langsung ditangkap oleh Si King di kepalanya. Sebuah batu kecil di tempat tinggalnya terkena. Tyson segera berlari masuk setelah mendengar suara. Melihat bahwa kepala Xian sudah berdarah di gua. Darah mengalir keluar. Melihat bayinya yang berbisa terkejut melihat darah. Jelas terlihat bingung. Jangan mendekat. Tyson berkata dengan marah. Si King, kamu telah memukul kepala ibumu. Di desa batu tidak ada anak yang bisa melukai ibunya. Si King bergetar ketakutan. Dia terus-menerus berteriak. Jangan mendekat. Tolong, aku mohon pada kalian. Jangan mendekat. Xian menghentikan Tyson. Dia menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan mendekati Si King.
Si King. Jangan takut. Ini aku. Ini ibumu. Xian berusaha menggunakan lembutnya untuk membuatnya kembali sadar perlahan. Namun, tatapan si King tiba-tiba berubah. Mata ular itu bergetar penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Tubuhnya bergetar. Segera berubah menjadi anaconda hijau. Dia tidak berani menyerang Xian lagi. Dia meluncur keluar dari gua dengan sangat cepat. Kecepatannya terlalu tinggi, mengakibatkan Xian tidak sempat menghalangi. Dia hanya bisa berlari sambil memanggil namanya mengikuti arah si King. Dia melihat. Dia datang. Dia membenciku. Dia tidak akan pernah menyukaiku lagi. Si King sama sekali tidak bisa mendengar apa yang Xian katakan. Dia meluncur dengan sangat cepat. Tempat ini memang hutan yang berbahaya. Ditambah lagi langit semakin gelap. Beberapa binatang buas yang berbahaya di hutan sudah mulai keluar. Tyson segera mengingatkan saat melihat itu. Xian, jangan pergi ke sana. Xian sangat cemas. Dia hanya marah padaku. Sekali lagi saya membuatnya terkejut. Malam telah tiba, hutan menjadi berbahaya. Aku akan menemukan si King. Setelah mendengar itu, Tyson segera berubah menjadi wujud binatang dan mengikuti. Sambil berlari, Tyson merasa sangat terkejut. Kecepatan gerakan ular anaconda sangat terkenal cepat. Tapi mengapa Xian, betina ini, juga secepat itu? Tyson berlari cepat mendekati Xian dan berteriak keras. Xian, ayo naik. Tapi teriakan ini sama sekali tidak berguna. Xian menggenggam sebuah sulur di tangannya. Dia bahkan menggunakan sulur itu untuk bergerak cepat di udara. Kecepatan betina ini membuat Tyson sedikit terpana. Dia hanya bisa terus mengikuti dengan ketat. Xiao Si King tidak menyangka dirinya bergerak secepat ini. Xian bahkan bisa mengejarnya. Dia semakin panik. Jangan dekati aku. Si King melompat tanpa arah. Suaranya cukup keras. Menarik perhatian binatang buas di hutan. Di langit ada binatang buas dan elang yang terbang. Elang abu-abu yang kuat sudah mengawasinya. Suku elang dan suku ular adalah musuh alami. Si King juga memperhatikan. Dia semakin takut panik dan berlari tanpa arah. Ah, jangan mendekat. Si King. Elang melesat dengan cepat. Segera menerjang dan menangkap si King. Saat itu, si King sama sekali tidak berdaya. Xian sangat panik melihat keadaan ini. Dia mengeluarkan eski dan menembakkan 2 peluru ke arah elang. ZT mengenai sayap elang, mengakibatkan elang kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan cepat. Xian melihat ke depan. Itu adalah tebing curam. Di saat genting, pikiran Xian tergerak. Kecepatannya mencapai 30 mah per jam yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia sudah berada di tepi tebing. Lalu langsung menangkap ekor si King. Namun, elang yang kehilangan sayap juga jatuh ke bawah. Jatuhnya membuat Xian merasa pusing. Sementara itu, dia kehilangan keseimbangan. Dan terjatuh dari tebing curam. Ibu. Barat yel. Ibu si. Tyson segera tiba di tepi tebing. Tiba-tiba menghentikan mobil. Jantungnya berdegup kencang. 4 cakar yang kuat bergerak gelisah. Xian mengeluarkan senyuman pahit. Jangan ada yang terjadi padamu. Terikan panik ini membuat Xian sadar kembali. Saat itu, dia sudah terjatuh di tebing curam. Dia memegang si King dengan satu tangan. Tangan lainnya dengan gila-gila memicu kemampuan sihir kayu. Ranting-ranting menjalar erat di tebing curam. Xian dan si King tergantung di udara. Ibu. Si King berteriak dengan panik. Xian mengeluarkan senyum pahit. Akhirnya kau memanggilku ibu. Si King menutup mulutnya. Kemudian dia tiba-tiba menangis keras dengan sikap kekanak-kanakan. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya takut. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Xian segera menghibur mendengar itu. Kau tidak menyakitiku. Di bawah lingkungan yang penuh keputusasaan. Si King sangat menyesal. Ibu. Saya salah. Saya hanya terlalu takut. Saya tidak ingin menyakiti kamu. Xian menggertakkan giginya. Yang penting kamu tahu salah. Si King. Menggantung di tubuhku. Cepat. Saya hampir tidak dapat menahanmu lagi. Sisik ular itu licin. Xian berusaha sekuat tenaga tetapi merasa dia meluncur ke bawah. Si King tidak berani melawan. Dia merangkak naik mengikuti lengan Xian. Dia melilit pinggangnya. Xian sangat takut pada ular. Meskipun tahu si King adalah anaknya. Secara naluri, dia juga merasakan pusing yang berulang. Ada batu yang jatuh dari tebing curam. Ditambah suara Tyson yang bergema. Xian menggigit bibirnya dengan erat. Tong Yang. Xian mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Tyson. Saya baik-baik saja. Suara di seberang tampaknya berhenti selama 2 detik. Kemudian suara cemas serigala perak terdengar. Kamu cari tempat untuk bersembunyi. Aku mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Aku tahu. Tenang saja. Aku akan menunggumu. Xian berkata dan melihat ke bawah. Ketakutan di ketinggian membuat kepala pusing. Dia pun memutuskan untuk tidak melihat ke bawah lagi. Kemampuan Xian tidak cukup untuk membantunya memanjat kembali ke tebing. Dia melihat sebuah batu di tebing yang bisa diinjak. Dia mulai menggunakan kemampuan kayunya untuk menumbuhkan sulur. Agar bisa memanjat melewatinya. Akhirnya dia sampai di batu yang bisa diinjak. Xian yang pusing terpaksa mengikuti kebiasaannya di kehidupan sebelumnya. Mengaktifkan kemampuannya. Dia membuat pagar sulur di sekitar batu. Batunya tidak besar. Pagar sulurnya juga tidak terlalu besar. Ruang kecil itu dipenuhi oleh Xian dan si King. Saat itu,
Si King sudah berubah kembali. Dalam bentuk manusia, dia bersarang di pelukan Xian. Dia merasa terkejut dan ketakutan. Kini dia ada di pelukan hangat ibunya. Dia segera merasakan kenyamanan dan keamanan. Dia memeluk Xian sambil menangis. Seolah-olah menyesal dan ketakutan. Menangis cukup lama. Menangis hingga tidak memiliki tenaga lagi. Pusing-pusing, hampir tertidur. Anak kecil itu ternyata tidak berperasaan. Xian mengusap wajah kecil si King. Mengangkat kepala untuk melihat tinggi tebing. Menunduk untuk melihat lembah di bawah. Langit sudah gelap. Tyson juga tidak bisa terbang. Tidak tahu berapa lama lagi bisa diselamatkan. Memeluk anak kecil di pelukan. Xian melihat tangan sendiri. Dia mengingat bagaimana ibunya di kehidupan sebelumnya memeluk anak. Dia kemudian menyesuaikan posisi untuk memeluk si King dengan baik. Sambil memeluk. Sambil mengusap dengan lembut. Tidurlah. Ibu ada di sini. Suara ibu memang sangat lembut. Jelas-jelas itu bertentangan. Jelas-jelas telah memutuskan untuk tidak pernah memaafkannya. Namun, entah mengapa. Saat melihat ibu berlari tanpa memedulikan apapun ke arahnya. Saat dia melompat turun tanpa mempedulikan apapun. Sepertinya tidak ada yang penting lagi. Si King menutup matanya. Dia teringat kebaikan Xian padanya selama ini. Dalam sekejap, si King bahkan tidak bisa mengingat ketidakbaikan Xian padanya sebelumnya. Dia berbaring di pelukan Xian sambil menangis terseduh. Dia hanyalah anak kecil berusia 5 tahun. Perasaan cinta dan benci berbaur dalam hatinya. Pada usia yang masih sangat kecil, dia benar-benar tidak mampu memikul dan mencerna perasaan yang begitu rumit. Dia sangat lelah. Dia sudah tidak ingin memikirkan dendam sebelumnya. Xian mendengar nafas halus anaknya di pelukannya. Dia menundukkan kepala dan melihat anak kecilnya sudah tertidur. Setelah matahari terbenam, angin malam berhembus kencang. Dia mendorong tumbuhnya lebih banyak daun. Memberikan perlindungan dari angin tebing kepada si King yang tertidur. Xian berusaha bangkit semangatnya. Dia berusaha keras untuk tetap terjaga menjaga si King. Sampai pagi menjelang. Di atas tebing curam. Itu adalah tempat yang bagus untuk melihat bintang dan matahari terbit. Xian melihat ke langit dengan tenang. Merasa tenang dan indah. Setelah si kecil di pelukan tidur nyenyak, dia membuka mata lebar-lebar. Xian menatap si King. Si kecil terlihat bingung. Sepertinya dia belum sepenuhnya terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Penampilan si King memang menggemaskan. Xian tidak bisa menahan tawa sambil menggoda dia. Si King, di sini kita tidak punya makanan. Tidak ada minuman juga. Mungkin kita akan mati kehausan dan kelaparan. Apakah kamu takut? Pembaruan. Snake yang gila akhirnya diperbaharui. Episode sebelumnya menyebutkan bahwa Xian dan si King terjebak di tebing Si. Tyson segera berlari kembali ke suku mencari bantuan. Dengan begitu, mereka terjebak selama sehari semalam. Hingga pagi hari berikutnya, Xian tidak bisa menahan tawa sambil menggoda si King. Apakah dia takut? Si King mendengar itu dan menggelengkan kepala. Jawabnya dengan tegas bahwa dia tidak takut. Menyatakan bahwa dia bersama ibunya. Tidak peduli kesulitan apapun, dia tidak akan takut. Xian mendengar itu lalu menundukkan kepala dan tersenyum. Melihat anak kecil yang begitu tsundere itu, dia langsung merasa dia sangat lucu. Lalu Xian di depan si King. Membuka ruang kemampuannya. Keluarkan coklat susu dan air mineralnya. Si King melihat itu dan sengaja mengabaikan kemampuan Xian. Bertanya apa itu? Sambil berbicara, dia mengambil coklat itu dan mencium baunya dengan penasaran. Xian sambil membuka kemasan menjelaskan. Makanan ringan dari kampung halamanku disebut coklat. Manis. Cobalah dan lihat apakah kamu suka memakannya. Sesuatu yang hitam legam. Dan berbentuk kotak dengan sangat teratur. Tampak dengan bentuk yang aneh. Ini tidak mungkin Deye, kan? Si King mengernyitkan dahi. Dia melihat ke arah Xian. Xian tampaknya sangat menantikan ekspresi saat dia makan. Sudahlah. Melihat bagaimana dia baru saja menyelamatkannya. Bahkan jika itu Deye, saya tetap akan memakannya. Si King menjepit bibirnya. Setelah siap, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Ayo. Manis. Begitu lezat. Rasa halusnya menyebar ke seluruh mulut dalam sekejap. Anak kecil itu terkejut dan membelalak. Enak. Deye hitam ini. Sungguh enak sekali. Apa yang dirasakan si King hampir semua tergambar di wajahnya. Melihat itu, Xian tidak bisa menahan tawa. Anak kecil ini cukup menghibur. Si King juga tidak peduli ketika Xian menertawakannya. Dia meletakkan sepotong coklat di mulutnya dan menikmati perlahan. Si King yang belum pernah merasakan rasa seperti ini. Dari dalam hatinya muncul emosi asing dan SC. Tapi tiba-tiba dia teringat pada sesuatu yang lebih penting. Wajahnya. Si secara naluriah menyentuh wajahnya. Dia telah merusak wajahnya. Dia adalah jantan terjelek di seluruh desa batu. Ork dewasa tidak menyukainya. Anak-anak mengejeknya. Dia tidak layak mendapatkan kasih sayang siapapun. Ibu pasti juga tidak akan menyukai dirinya yang jelek ini. Sementara si King berpikir tentang hal-hal aneh. Dia tiba-tiba melihat di belakang Xian. Ada seekor hewan yang dingin menggoda sambil menjulurkan lidahnya. Itu adalah ular berbisa liar. Rambut Xian adalah sesuatu yang disukai ular. Di sini juga adalah tebing curam. Tidak aneh jika menemui beberapa ular. Si King. Xian menyadari adanya aura pembunuh dari binatang buas. Dia berbalik.
Mata Si King seketika menjadi berbentuk vertikal. Dia menatap tajam ular liar di belakang Xian. Namun ular liar sama sekali tidak takut pada Si King. Seorang orc yang belum mengembangkan kristal bis. Ia tiba-tiba melompat dan menggigit ke arah Xian. Si King segera mendorong Xian menjauh. Menggunakan tangannya untuk melindungi di depan Xian. Ular liar menggigit lengan kecil Si King. Si King segera mendorong Xian ke samping. Xian terkejut dan berteriak dengan cemas. Si King menggigit giginya. Ibu, aku baik-baik saja. Xian merasa takut pada ular dan panik. Namun Si adalah anaknya. Meskipun sangat takut, saat ini dia tidak bisa mundur. Dia melihat dan siap untuk membantu. Namun Si King berkata, Ibu, mundurlah. Saya adalah Raja Ular, Senam Sulaiman. Jika ibu digigit ular, itu benar-benar akan memalukan. Setelah mengatakan itu, bagian bawah Si sudah berubah menjadi ekor ular berwarna hijau. Kemudian bagian atas Si juga berubah menjadi ular. Ruang di tebing curam sebenarnya sudah tidak besar. Sekarang bahkan lebih sesak. Si King menatap marah ke arah ular liar. Ular liar tidak menunjukkan kelemahan. Sanca hutan dan ular liar bertarung di sini. Ular liar adalah ular berbisa. Tong Yan ingin membantu. Pertarungan antara ular yang terjalin membuatnya sulit untuk dibedakan. Dia sama sekali tidak bisa membantu. Melihat ular liar menggigit Si King, Si Yan sangat cemas. Namun, di detik berikutnya, Si King tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak seperti suara mendengung yang rendah seperti raungan binatang. Segera setelah itu, Xian melihat pemandangan yang menakjubkan. Di dahi Si King, sebuah kristal abu-abu perlahan mulai terbentuk. Dan saat kristal abu-abu ini terbentuk, dari tubuh Si King perlahan terpancar. Memiliki aura yang tajam namun hangat. Kristal binatang. Di saat kristal binatang terbentuk, ular anaconda kecil itu jelas semakin bersemangat. Dia membuka mulut besarnya yang penuh darah. Menghadapi ular kecil dengan dingin meludahkan lidahnya. Ular kecil sepertinya menyadari di depannya. Ketakutan akan sosok manusia ular anaconda yang mengerikan. Takutnya ingin melarikan diri. Namun Si King tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia membuka mulutnya dan menggigit. Ular kecil langsung tewas. Setelah memastikan bahwa ular kecil itu benar-benar mati, Si King perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Xian dengan cemas mendekat untuk memeriksa. Dia memeriksa dari atas hingga bawah dengan saksama. Si King sangat kooperatif berdiri diam untuk diperiksa. Luka di lengan akibat gigitan ular kecil tidak besar. Namun membuat Xian merasa sangat sakit hati. Xian dengan cepat bertanya, apakah kau baik-baik saja? Kau membuatku takut setengah mati. Si King menggelengkan kepala. Dengan mata berwarna hijau yang bersinar menatapnya. Ibu, aku baik-baik saja. Racun dari makhluk itu sudah aku serap. Juga berkat racunnya. Biarkan aku berevolusi lebih awal. Si King yang berevolusi menjadi manusia anjing abu-abu sangat senang. Dia sepertinya menunggu pujian dari Xian. Xian tentu saja bisa memahami pemikiran kecilnya. Tangan lembutnya perlahan diletakkan di kepalanya. Dia menghela napas pelan. Dia sedikit mengerutkan alis dan matanya. Si kecil Si King benar-benar hebat. Sinar matahari pagi mulai menyinari. Si King sejenak melupakan semua kekhawatiran. Wajahnya yang canggung tak bisa tidak tersenyum. Namun tepat pada saat itu, Xian tiba-tiba merasakan getaran di sekitarnya. Sebuah kekuatan yang tidak dapat dia pahami menekannya. Ibu. Si King terpaksa berteriak dalam ketakutan. Tong Yan melihat Si King. Dia juga melihat serigala perak yang mengendarai elang putih dari jauh. Itu adalah burung hantu dan Tyson yang datang untuk menyelamatkan. Namun, sepertinya dia sudah tidak sempat menunggu mereka menyelamatkannya. Suaranya ditelan seluruhnya oleh ruang angkasa. Si King melihat ke depan. Menggenggam matanya yang terkejut. Ibu menghilang di depannya. Xian tiba-tiba jatuh ke tempat yang seperti gua. Dia mendarat di tanah, terjatuh dan mengeluarkan suara. Sebelumnya dia jelas berada di tebing curam bersama Si King. Mengapa tiba-tiba dia sudah di sini? Ini tempat apa? Xian mengamati sekeliling dengan cermat, tapi tidak bisa menemukan jalan keluar atau petunjuk. Dia merasa sedikit putus asa, mengulurkan tangan dan bersandar pada batu besar berwarna ungu gelap di sampingnya. Batu itu licin. Di atas ada lingkaran-lingkaran dengan pola yang sedikit familiar. Dia tidak memikirkan terlalu dalam. Sebelum dia jatuh di sini, dia melihat burung hantu membawa Tyson terbang. Sepertinya Si King seharusnya sudah berhasil. Dan bagaimana dia tiba-tiba berpindah tempat? Xian bingung selama beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di pikirannya. Apakah ini ada hubungannya dengan kemampuan ruangnya? Akhir dunia. Dulu pernah terdengar bahwa ada kekuatan ruang. Para tokoh besar bisa melangkah 10 li dalam sekali langkah. Namun, itu hanya desas-desus, tidak pernah dilihat langsung. Apakah dia karena kekuatan ruangnya yang tidak stabil? Jadi membuka kemampuan teleportasi lebih awal. Seharusnya tidak seperti itu. Lalu, sebenarnya dia sekarang terteleportasi kemana? Saat dia merenung dan bingung, Xian tiba-tiba merasakan aliran kekuatan. Dari telapak tangannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat batu besar berwarna ungu gelap di depannya. Merasakan kekuatan di tangannya. Dia berkata dengan heran. Kekuatan tanda merek terdaftar. Barang ini bisa mengembangkan kemampuanku. Mu Xiao bilang bahwa orc jantan bisa berlatih untuk berevolusi. Sementara betina tidak bisa berlatih.
Dia benar-benar merasa iri. Karena di akhir dunia, para pengguna kemampuan meningkatkan kekuatan melalui inti zombie. Kini berada di dunia tanpa inti. Dia telah mencoba untuk berlatih. Tidak ada gunanya. Dengan kata lain, di dunia ini, kemampuannya tidak bisa dilatih. Saat dia sudah berniat untuk menyerah. Ketika kantuk datang, bantal pun diantarkan. Dia menjumpai sebuah batu besar ungu yang tampaknya bisa membantunya. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia mengelus batu besar itu dengan lembut. Ekspresinya berubah dari penasaran. Kemudian dia sangat gembira. Meskipun hanya terasa sedikit, tetapi memang ada pengaruh pada kemampuannya. Inilah mengapa. Si Yan meskipun tidak mengerti, tetapi tidak menghalanginya untuk berlatih menggunakan batu besar ini. Dia berdiri tegak dan menutup matanya. Mencoba mencari cara untuk secara aktif menyerap kekuatan dari batu ungu gelap ini. Kekuatan itu masuk ke dalam tubuhnya tanpa hambatan. Energi ini lebih murni daripada inti kristal di akhir dunia. Penemuan ini benar-benar mengejutkannya. Setelah menyerapnya cukup lama, si Yan sedikit mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana cara menyerap. Hanya bagian yang bersentuhan di telapak tangan yang dapat menyerap kekuatan. Dan kecepatan penyerapan energi. Tidak ada hubungannya dengan seberapa keras dia berusaha. Si Yan ragu-ragu dan perlahan menarik tangannya kembali. Dia menemukan semakin sedikit permukaan tangan yang bersentuhan. Energi yang dia serap semakin kecil. Si Yan tiba-tiba punya ide. Metode dia berlatih menggunakan batu besar ini. Apakah ada hubungannya dengan permukaan yang bersentuhan langsung dengan kulit? Setelah memikirkan hal ini, dia melangkah maju dan melakukan eksperimen. Dia menempelkan kulit lengan kecilnya pada batu besar. Di detik berikutnya, dia benar-benar merasakan. Energi yang mengalir ke tubuhnya menjadi lebih banyak. Si Yan sangat bersemangat. Dia menempelkan seluruh tubuhnya. Berdiri terlalu melelahkan. Dia langsung mencari posisi yang nyaman. Dia langsung tidur di atas batu besar. Sambil merasakan sedikit kekuatan latihan. Si Yan berguling dengan bahagia. Berlatih itu sangat nyaman. Dia merasa ruangnya seolah-olah telah diperluas dari 1 kubik menjadi 5 kubik. Menghisap lebih banyak lagi. Si Yan membalikkan badan dan menunjukkan posisi yang menyilang. Memeluk batu besar itu lebih erat. Dia serakah dan bahagia. Senang dan puas. Menghisap entah sudah berapa lama. Suara guntur. Suara gemuruh terdengar di telinganya. Suara seperti petir membuatnya tidak bisa mengabaikan. Dan saat dia bersiap untuk menyelidiki apa yang terjadi, si Yan sekali lagi merasakan tekanan ruang. Datang lagi. Si Yan belum puas menikmatinya. Gelombang ruang tiba-tiba menghilang di udara. Si Yan menghilang. Kabut tipis di ruang itu tiba-tiba menjadi tebal. Suara gemuruh dari batu itu menjadi semakin keras. Tiba-tiba batu mulai berubah bentuk. Ekor besar ular raksasa ungu gelap menyapu keluar. Kemudian kepala juga muncul. Ular raksasa jantan membuka matanya. Di dalam matanya terdapat kebingungan berwarna merah. Segera setelah itu, suara gemuruh menjadi semakin keras. Manusia ular raksasa melangkah maju. Perlahan-lahan, seorang dengan rambut panjang ungu gelap, mata merah yang tidak normal. Kesadarannya tampaknya sedikit tidak jelas. Namun sangat tampan dan menawan, manusia ular jantan. Muncul dengan lesu di dalam gua yang aneh ini. Sangat lapar. Dongqi di dalam gua membuka matanya. Melihat langit-langit selama 1 malam penuh. Nanmo berjalan ke arah Dongqi dan menatapnya. Si King dan Beiwu tidak pernah ditinggalkan. Tidak mengerti kesedihan yang dirasakan Dongqi. Tapi Nanmo mengerti. Nanmo membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa suara ahah. Namun Dongqi tidak memberikan respon. Nanmo menurunkan alisnya. Dia, seekor binatang, meninggalkan gua sendirian. Nanmo berjalan di jalan sendirian. Dengan sedikit menundukkan kepala. Rambut hitamnya menutupi dahinya. Tanpa disadari, dia telah sampai di pintu rumah beruang Rou. Dia bukan anak baik yang ada di hati ibunya. Keluarga beruang Rou telah mengganggunya. Saudaranya. Dan ibunya. Dan melihat ekspresi beruang Rou. Pasti akan membalasnya. Dia harus melakukan sesuatu. Agar dia tidak bisa mencari masalah dengan mereka. Sambil berpikir, Nanmo melihat beberapa orang di rumah beruang Rou. Jantan sedang mengolah makanan daging. Mereka memotong daging yang telah dibiarkan terlalu lama. Untuk dimakan oleh jantan sendiri. Dan makanan yang diberikan kepada beruang Rou adalah yang baru disisihkan khusus. Saat Nanmo baru bersiap untuk melakukan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar beruang Rou di sampingnya. Suara yang berbicara dengan jantan-jantannya. Beruang Rou menggeram. Bunuh dia. Bunuh Si Yan. Si Yan masih hidup. Aku tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Tidak ingin melahirkan anak. Jika kalian ingin aku melahirkan anak untuk kalian, siapa yang membunuh Si Yan? Aku akan melahirkan anak berikutnya untuk siapa? Nanmo dengan sinis mencemooh beruang Rou. Jantan-jantan beruang Rou begitu banyak. Banyak pekerjaan yang juga dilakukan. Tetapi pada akhirnya hanya ada satu. Menghabiskan kemampuan reproduksinya. Dia sama sekali tidak sebanding dengan ibu yang hanya memiliki 1 jantan. Dan syarat untuk melahirkan anak berikutnya untuk siapa? Dia juga telah menggunakan ini berkali-kali. Dan tidak pernah terlihat dia berhasil melahirkan. Jantan-jantan beruang Rou berkata dengan hati-hati. Betina utama. Itu Yan. Dia memiliki Tyson di belakangnya.
Tidak mudah diganggu. Beruang Rou marah besar. Dia tidak mudah diganggu, jadi aku bisa diganggu, ya? Bukankah itu karena kalian terlalu lemah dan tidak berguna? Satu persatu, selain memasak dan membersihkan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kalian memiliki setengah dari kekuatan Tyson, saya belum bisa membunuh Xian itu. Kemarahan beruang Rou membuat para jantan tidak bisa menahan diri. Para jantan menundukkan kepala mendengarkan omelannya. Beberapa jantan mulai merasa tidak puas. Akhirnya, salah satu jantan tidak tahan dan memberi saran. Pemimpin betina, kita akan menipu Xian ke tebing dan mendorongnya. Bagaimana menurutmu? Beruang Rou segera membelalak. Bagus sekali. Ini baru jantan yang baik untukku, Beruang Rou. Lanjutkan. Kita bisa mendapatkan anak Xian. Lalu, bagus sekali. Beruang Rou tersenyum kecil. Nanmo yang bersembunyi di kegelapan, menyatu dengan bayang-bayang. Karena kemarahan, suatu warna gelap menyelimuti tubuhnya. Aroma anak ditangkap oleh para jantan bismen. Tidak lama kemudian, Nanmo dikelilingi oleh jantan Beruang Rou. Dalam kata, Beruang Rou tiba-tiba melihat dengan senang hati itu. Bayi ular yang keluar dengan sukarela. Dengan Nanmo, rencananya untuk mendorong Xian ke tebing curam bisa dilaksanakan. Kamu datang tepat pada waktunya. Bukankah kamu juga sih? Bekerja sama dengan kami. Asalkan bisa membunuh Xian, aku akan membuatmu tumbuh menjadi jantan milikku. Memberimu bisnis. Kamu jantan bisu. Jika tidak ada yang menginginkan Wu, tidak ada yang akan peduli. Mengikutiku adalah takdirmu yang terbaik. Beruang Rou memandang Nanmo dengan penuh ejekan. Nanmo seluruh tubuhnya hitam legam. Tatapannya mengerikan tidak seperti bayi berusia 4 tahun. Mu Xiao segera cemberut mendengar itu. Tidak bisa. Ini sangat berbahaya. Kita bahkan tidak tahu berapa banyak mereka. Di sampingmu hanya ada aku satu-satunya jantan. Aku harus menjagamu. Xian menoleh dan memberi tatapan bingung padanya. Lalu tanpa berkata-kata, dia berlari menuju pantai. Mu Xiao terkejut melihatnya. Dia berteriak. Kenapa kamu berlari? Segera dia harus berlari mengikutinya. Sampai di pantai. Xian bingung tentang bagaimana cara memindahkan air laut. Dia mencari sebatang pohon yang besar. Menggunakan sisik ular untuk memotongnya sedikit demi sedikit. Mu Xiao segera mengambil alih. Dengan sekali ayun cakarnya, dia langsung memotongnya. Xian segera mengambil bagian kayu yang dipotong untuk digunakan. Bersiap untuk membuat sebuah ember. Mu Xiao melihat itu dan mengayunkan cakarnya. Dalam sekejap, dia memotong kayu itu menjadi 2 bagian. Ember itu langsung dipotong. Xian menoleh lagi dan menatapnya dengan kesal. Saat itu, Mu Xiao baru sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Merasa sedikit tidak enak. Kemudian Xian mengambil sebuah bagian lagi. Kali ini dia dengan sabar menjelaskan kepada Mu Xiao. Saya akan mengosongkan ini untuk membuat sebuah ember. Meskipun Mu Xiao tidak mengerti apa itu ember, kali ini dia juga mengerti apa arti mengosongkan. Dia mengulurkan cakarnya. Dengan cepat dia mengosongkan potongan kayu itu. Xian mengambil sebuah ember air dan berlari kembali. Mu Xiao langsung mengambil wadah itu. Lalu dia berkata, bagaimana saya bisa membiarkan betina hidup dengan baik? Xian melihat objek putih di depannya. Dia berlari dengan cepat sambil memegang air. Sama sekali tidak terlihat seperti yang terluka. Xian mengikuti di belakang. Sampai di tempat di mana anak ikan paus berada. Dia meminta Mu Xiao terbang ke udara. Dia menuangkan air ke atas tubuh anak ikan paus yang kering. Anak ikan paus itu mendapatkan kembali kelembapan dari air laut. Akhirnya dia sedikit lebih segar. Namun, itu hanya setitik air di tengah lautan. Sebuah ember kecil air laut ini pada akhirnya tidak banyak berguna. Namun tiba-tiba Mu Xiao dan Xian menarik diri ke belakang semak-semak di sebelahnya. Dan satu lagi adalah Hong Jing Hai. Xian melihat ke arah sana melalui celah-celah pohon. Tiba-tiba muncul di depan mata lebih dari 10 manusia buas jantan dengan bibir ungu gelap. Mu Xiao berkata pelan. Itu adalah manusia kala jengking laut. Yang satu lagi adalah Hong Jing Hai. Xian menyipitkan matanya. Setelah pertempuran antara Mu Xiao dan Tyson, Xian jelas tahu kemampuan dirinya. Tidak selevel dengan Hong Jing. Jika harus bertarung, maka hanya bisa mengandalkan Mu Xiao di sisinya. Kemudian Xian bertanya dengan suara pelan. Apa yang mereka lakukan? Melihat salah satu manusia kalajengking laut mengubah tangannya menjadi kepiting. Kemudian menyematkan penjepit berbisa itu langsung ke dalam tubuh anak ikan paus. Anak ikan paus langsung meronta kesakitan dan berteriak kesakitan. Pembaruan telah tiba, pembaruan telah tiba. Ular saraf akhirnya diperbarui. Di episode sebelumnya, seekor anak ikan paus yang sekarat meminta bantuan kepada Xian. Namun karena ukurannya yang terlalu besar, membuat Xian tidak bisa memikirkan cara untuk membawanya kembali ke laut. Pada saat itu, saat ia sedang khawatir, tiba-tiba muncul 10 orang lebih. Manusia kalajengking laut dengan bibir gelap keunguan. Mu Xiao dan Xian segera bersembunyi di belakang pohon untuk mengamati. Manusia buas itu menyuntikkan racun ke tubuh anak ikan paus. Anak ikan paus itu pun berjuang kesakitan dan meraung. Melihat itu, mata Xian menjadi sedikit merah. Ia menggenggam erat sisik ular yang ada di tangannya. Ia bersiap untuk melompat keluar menyelamatkan anak ikan paus. Mu Xiao menyadari keanehan pada Xian. Segera ia mencegahnya. Meskipun manusia kalajengking itu adalah manusia buas berdarah dingin. Di dunia binatang,
Keberadaan ini dibenci semua orang. Tapi kita sendirian dan lemah. Jangan bertindak gegabah. Tokoh utama wanita sedikit terdiam. Dia teringat pada 4 anaknya di rumah. 4 manusia buas berdarah dingin. Keempat anaknya, meski harus menjadi penjahat, tidak boleh menjadi penjahat seperti ini di depan mata. Jadi dia segera bertanya kepada manusia burung elang putih. Mereka menangkap manusia ikan untuk apa? Manusia burung elang putih mengatakan mungkin itu untuk garam. Atau mungkin untuk air mata manusia ikan. Seluruh nilai manusia ikan sangat berharga. Tokoh utama wanita tidak menjawab. Karena baru saja dia sudah memikirkan cara. Lalu dia berkata kepada manusia burung elang putih. Kamu cepat. Ubah menjadi bentuk binatang untuk mengalihkan perhatian mereka. Semakin jauh semakin baik. Selamatkan anak ikan paus untuk memberi kita waktu. Dia setuju. Dia langsung berubah menjadi seekor elang putih. Dia terbang tinggi dan berputar di udara. Segera menarik perhatian manusia kalajengking laut. Mu Xiao melihat situasi itu dan meluncur turun dengan cepat. Menangkap 2 manusia laut kristal hijau. Terbang ke udara dan langsung mencengkeram hingga mati. Elang adalah musuh alami kalajengking. Oleh karena itu, manusia kalajengking laut sedikit ketakutan melihat Mu Xiao. Namun setelah menemukan bahwa dia hanya sendirian, pemimpin manusia kalajengking laut melambaikan tangannya. Segera, sekelompok manusia kalajengking laut berlari menuju arah Mu Xiao. Setelah mereka semua dialihkan, Xian baru keluar dengan hati-hati. Sementara itu, tubuh Xiao Jingyu telah terinfeksi racun kalajengking, yang menyebabkan seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu. Saat ini, dia sedang memandang Xian dengan mata penuh permohonan. Tampaknya ingin mengucapkan sesuatu. Namun Xian tidak mengerti. Dia hanya bisa berkata perlahan. Xiao Jingyu, aku bisa menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Bertahanlah. Setelah berkata demikian, Xian mengulurkan kedua tangannya. Dan dengan lembut meletakkannya di luka racun Xiao Jingyu. Di telapak tangannya, energi kehidupan hijau menyebar di tubuh anak ikan paus. Anak ikan paus itu menatap Xian tanpa berkedip. Sebuah tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Kemudian jatuh ke tanah. Menjadi sebuah mutiara yang berkilau. Xian melihat itu dan menghibur. Kenapa harus menangis? Kau tidak akan mati di sini. Dalam kehidupan sebelumnya, mutiara tidak berharga bagi Xian. Beberapa puluh yuan bisa membeli 1 kantong besar. Mutiara ini lebih bulat, tapi tidak terlalu mahal. Namun, jika manusia ikan menangis, benar-benar bisa mengeluarkan mutiara. Itu memang agak baru. 1 kalimat dari Xian membuat anak ikan paus itu menjadi lebih patuh. Xian dengan penuh perhatian mengalirkan kekuatan elemen kayu. Kekuatan elemen kayunya tidak terlalu tinggi. Beruntung, jumlah DS di tubuh anak ikan paus tidak terlalu banyak. Masih bisa dicabut dengan paksa. Setelah beberapa waktu, aliran kekuatan elemen kayu hampir selesai. Xian merasakan bahwa DS di dalam tubuh anak ikan paus juga terkontrol. Dia menghela napas sejenak. Dia mengamati kondisinya sendiri. Kemampuan elemen kayunya hampir sepenuhnya habis. Namun, pada saat itu, seekor kalajengking laut yang pergi dan kembali muncul di hadapannya. Kalajengking jantan tingginya 2 meter. Kepalanya ditutupi oleh cangkang kalajengking berwarna ungu. Bibir dan kelopak matanya juga berwarna ungu. Dia terlihat sangat jahat. Kalajengking jantan menjilat-jilat bibirnya. Saat melihat Xian, terlihat jelas bahwa dia sangat bersemangat. Ternyata di sini ada seekor betina yang tersesat dari kelompok. Betina adalah sumber daya paling berharga di bumi binatang. Asalkan betina tersebut dibawa kembali ke suku kalajengking, mereka akan memiliki kesempatan untuk melahirkan lebih banyak anak kalajengking. Anak ikan paus melihat bahwa Xian berada dalam bahaya. Dia berteriak dengan cemas. Xian mengulurkan tangannya dan menyentuh anak ikan paus. Kemudian dia berbalik untuk mengamati manusia kalajengking jantan. Kristal binatang jantan kalajengking terlihat di tengah dahinya. Berdasarkan pengetahuan yang dipelajari bersama Mu Xiao, Xian segera mengenali bahwa dia adalah manusia kristal hijau. Anak ikan paus itu mulai merintih sedih. Dia tampak sangat khawatir tentang Xian. Ingin Xian pergi. Sebuah betina yang lemah. Seorang betina yang kurus seperti dia. Di hadapan seorang jantan kristal hijau. Hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Air mata anak ikan paus itu jatuh satu persatu. Permata jatuh ke tanah. Manusia kalajengking melihat betina kecil di depannya. Sebagai manusia kalajengking berdarah dingin, tidak ada betina yang mau bergabung dengan suku mereka. Satu-satunya cara dia mendapatkan betina adalah dengan merampok betina. Betina sekurus ini. Dia pasti bisa mengikatnya hanya dengan 1 jari. Dengan memikirkan hal ini, manusia kalajengking dengan bersemangat mendekati Xian. Xian sedikit menundukkan kepalanya. Sudut bibirnya terangkat dalam senyuman. Tiba-tiba, Xian bergerak. Manusia kalajengking laut sama sekali tidak menyangka. Betina yang kecil dan kurus bisa bergerak secepat ini. Dia tidak memiliki pertahanan apapun. Dalam pandangan Xian, dia penuh dengan kelemahan di seluruh tubuhnya. Dia melesat seperti kilat. Dalam sekejap, dia mendekatinya. Sisik ular ungu berkilau sekejap. Lalu dia berdiri anggun di depannya. Manusia kalajengking laut di belakangnya masih belum mengerti apa-apa. Namun tatapannya mulai kosong. Xian menyembunyikan sisik ular itu. Dia berbalik dan berjalan menuju anak ikan paus. Manusia kalajengking laut itu terakhir melihatnya dengan bingung. Lalu dia terjatuh ke tanah.
kehilangan nyawanya. Anak ikan paus itu lupa untuk menangis. Dia menatap Xian dengan bingung. Xian memandang manusia kalajengking laut itu 2 kali. Manusia kristal hijau sudah cukup tangguh. Jika bukan karena dia yang meremehkan dan lengah, dia tidak akan menang begitu mudah. Setelah itu, Xian melihat ke arah Xiao Jingyu, memikirkan bagaimana cara membawanya ke laut. Xian berlari bolak-balik, menyiramkan ember demi ember air ke tubuh Xiao Jingyu. Setelah berlari, dia merasa lelah. Dia duduk di tanah, melihat lapisan air laut yang dangkal di genangan air. Sangat putus asa. Namun, Xiao Jingyu setidaknya mendapatkan sedikit nutrisi dari air laut. Kulitnya yang memucat akhirnya terasa lebih nyaman. Bagaimana aku bisa membawamu ke dalam air? Xian terkulai di tanah. Ada mesin berat di akhir zaman yang bisa menyeret ikan paus sebesar ini. Tapi zaman ini mungkin tidak bisa. Namun, Xiao Jingyu tidak merasa seputus asa seperti Xian. Ia melihat Xian di sisinya. Seolah-olah dirinya sudah diselamatkan, sangat ceria. Xiao Jingyu mengibaskan sedikit air yang ada, memercikkan Xian sedikit. Xian merasa tidak berdaya dan lucu. Yang aku kerja keras untuk bawa ke sini, selamanya. Jangan pergi mengacau. Anak ikan paus mendengar itu semakin riang bersuara. Namun, pada detik berikutnya, dari tubuh anak ikan paus tiba-tiba muncul cahaya hijau. Lalu ia bergerak mendekati Xian, menginginkan untuk menyentuhnya. Xian yang melihat itu segera mengerti, mengulurkan tangan untuk menyentuh kulitnya. Dalam sekejap, cahaya hijau dan biru dari dalam tubuh anak ikan paus berputar. Seolah-olah aurora kecil membungkusnya. Ini benar-benar sangat ajaib. Xian membuka lebar matanya, menatap anak ikan paus tanpa berkedip. Tubuh anak ikan paus mulai berubah. Badannya berputar-putar. Kepalanya mulai tumbuh rambut berwarna pink. Kepalan tangan kecil FN mulai terulur. Ekor mengecil, berubah menjadi sekecil itu. Hanya terlihat paus besar di depannya. Saat ini sudah berubah menjadi seperti seorang bayi dengan rambut pink yang baru berusia 2 atau 3 tahun. Bayi manusia ikan jantan yang tampak lembut dan putih. Xian sudah tidak asing lagi dengan perubahan manusia buas. Namun setiap kali melihatnya, selalu terasa ajaib. Ini lagi-lagi sosok kecil. Xian dengan putus asa tersenyum. Di rumah ada 4 anak ular. Sekarang di depannya ada satu lagi bayi manusia ikan. Bayi manusia ikan itu melompat dengan excited ke arah Xian. Xian terkejut dan cepat menangkapnya. Ini juga baik. Sudah mengecil dan juga menjadi lebih ringan. Bisa dibawa ke laut sekarang. Namun Mu Xiao sebelumnya bilang, bahwa manusia ikan tidak bisa berubah sebelum dewasa, kan? Sima memeluk bayi manusia ikan, memasukkannya ke dalam sebuah tong kayu. Dengan tenang berjalan ke arah laut, berlari ke tepi laut dan mengambil setong air setelah itu. Xian menempatkan bayi manusia ikan di dalam bak kayu. Melihat anak yang ceria di depan mata. Entahlah, mungkin karena langit dan bumi yang luas. Hatinya langsung terasa lega. Tiba-tiba merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga. Begitu bayi manusia ikan masuk ke bak, ia tampak seolah hidup. Ia melompat keluar dari air. Bibirnya yang lembut mencium wajah Xian. Xian merasakan rasa syukurnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia dengan lembut dan hati-hati mengelus rambutnya yang lembut. Anak-anakku belum ada yang menciumku. Sungguh, kamu beruntung. Tapi bukan berarti tidak ada yang pernah. Beiji menyamar menjadi ular dan menyerangnya sekali. Memikirkan hal ini, Xian tiba-tiba merasa sangat hangat. Dia tersenyum tipis. Bayi manusia ikan berputar-putar dengan gembira di dalam bak. Xian menunggu di tepi pantai sejenak. Elang putih terbang dari tepi langit. Dia mendarat dengan stabil di tanah dan berubah menjadi bentuk manusia. Betina kecil. Ikan mana? Xian menggeser sedikit posisinya. Memberi kesempatan untuk melihat anak ikan duyung. Menariknya, di samping wadah anak ikan duyung, sudah dikelilingi oleh banyak penyu laut. Mu Xiao berlari dengan heran menuju ke sana. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Xian mengangkat kedua tangannya. Saya tidak tahu. Tapi saya rasa kita harus memberinya ibu saya. Berikan dia ibuku. Mu Xiao menggoyang-goyangkan anak ikan duyung di dalam wadah. Anak ikan duyung menggesekkan dirinya dengan mesra. Mu Xiao menatap ikan duyung dengan mata berbinar. Saya bilang betina kecil. Di tubuh ikan duyung, semuanya penuh harta. Bawa pulang dan biarkan dia menangis sedikit. Permata yang jatuh semuanya sangat berharga. Anak ikan duyung ketakutan dan bergetar mendengar itu. Wajahnya yang gempal membulat sepenuhnya. Xian dengan santai mengambil selembar daun besar, menghalangi pandangan Mu Xiao. Dia berkata dengan santai, Mu Xiao, burung hantu. Sembunyikan matamu yang menakutkan itu. Mu Xiao tertawa dengan ngakak 2 kali. Dia mengangkat tubuhnya dan bertanya pada Xian. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menyimpannya? Xian melihat bayi yang menangis di dalam bak kayu. Dia berjongkok dan lembut mengelus kepala kecilnya. Dia adalah YDH. Mu Xiao menghela napas. Kalau begitu, tapi tidak perlu repot-repot seperti itu. Tinggalkan saja di sini menunggu orang tuanya. Orang tua manusia ikan itu akan menemukannya. Xian mengangguk sedikit. Dia kemudian menatap putri duyung kecil. Bayi putri duyung itu mengguling-guling di dalam air. Lalu dia membuka pelukannya kepada Xian. 5 tangan kecil yang gemuk terbuka. Wajah kecilnya cabi FN. Ibu. Suara itu tidak masuk akal.
Xian secara alami tidak bisa menahan daya tarik bayi yang menggemaskan. Wajahnya yang dingin sedikit memerah. Dia segera menurunkan suaranya dan mulai menggoda si kecil. Yang kecil, aku bukan ibumu. Kamu harus tinggal di sini menunggu ibumu dan ayahmu. Si putri duyung kecil sepertinya mengerti kata-katanya. Seketika dia merasa tersakiti. Dia mengepalkan tinjunya yang kecil dengan erat. Seolah-olah air mata akan jatuh, terlihat sangat menyedihkan. Ibu, tidak, aku. Melihat adegan ini membuat hati Xian bergetar. Dia segera memalingkan kepala. Mu Xiao memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengelus kepala si putri duyung kecil yang menyedihkan dan berkata kepada Xian. Apakah kita harus memberi dia nama? Nama memiliki arti yang sangat penting bagi manusia buas. Di suku burung elang putih, siapa yang memberi nama akan bisa menjadi ayah baptis si elang kecil. Nama. Jujur saja, dia tidak berbakat dalam memberi nama. Namun, dia memiliki nama yang sudah ada untuk disalin. Dia ingat tentang cerita di dunia binatang yang dia tonton. Suami besar sang tokoh utama adalah seekor ikan duyung yang cantik. Ikan duyung berwarna biru air yang luar biasa. Nama ikan duyung itu adalah Laut Biru. Xian tersenyum tipis. Dia membungkuk dan menyentuh hidung kecilnya. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Fan Mao. Bayi ikan duyung sangat menyukai nama ini. Setelah dia berputar beberapa kali di dalam bak kayu, dia menggoyangkan ekornya. Dia terbang keluar dari bak kayu menuju lautan. Pembaruan telah datang. Ular saraf akhirnya diperbarui. Di episode sebelumnya, disebutkan ikan paus kecil yang hampir mati. Setelah berhubungan dengan kekuatan kayu Xian, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang bocah kecil yang lucu dan menggemaskan. Mu Xiao melihat situasi itu dan menyarankan untuk memberinya nama yang indah. Xian mendengar itu dan seketika mendapatkan ide cemerlang. Dia berkata kepada ikan duyung kecil, mulai sekarang kamu akan dipanggil Fan Mao. Bayi ikan duyung sangat menyukai nama setelah mendengarnya. Dia berputar beberapa kali di dalam tong kayu. Lalu dia memukul ekornya, terbang dari tong kayu menuju lautan. Tak lama kemudian, anak-anak penyu di permukaan laut juga mulai bergerak. Melihat pemandangan indah ini, perasaan Xian juga menjadi lebih baik. Beberapa belas menit kemudian, Xiao Fan Mao melompat kembali ke dalam tongnya. Dan di samping kaki Xian terdapat banyak membran air transparan. Membran air itu berisi semua bubuk putih bersih. Xiao Fan Mao dengan antusias menunjuk kantong tersebut. Ibu, Xian dengan penasaran mengangkat membran air dan bertanya. Ini untuk saya. Sambil berkata, dia pun membuka membran air. Bubuk halus itu terlihat seperti butiran garam. Xian mengambil sedikit dan mencobanya di mulut. Matanya menyusut sedikit dan berkata, ini benar-benar garam. Mu Xiao di sampingnya langsung terlihat sangat iri. Xiao Fan Mao, kenapa kamu tidak memberi saya sedikit garam? Mendengar kata-kata ini, bayi putri duyung itu langsung memandang sebelah mata pada orang itu. Kemudian ia membalik dan berenang dengan cepat. Melihat hal itu, Mu Xiao bercanda. Sungguh-sungguh tidak adil ya. Tak lama kemudian, Xian mengangkat semua kantong garam dan memasukkannya ke dalam bak kayu lainnya. Lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Fan Mao yang sedang bermain di laut. Kemudian berpaling kepada Mu Xiao dan berkata, saya harus pulang. Jangan lagi bilang padaku bahwa kamu terluka. Xian memikirkan 4 anaknya yang tidak memiliki rasa haki di rumah. Jika dia tidak kembali, kemungkinan rumahnya akan berantakan. Bagaimana mungkin saya bisa menipumu? Saya memang sebelumnya terluka. Hanya saja, saya memiliki kemampuan pemulihan yang cepat. Mu Xiao dengan bangga menepuk bulu di bahunya. Kemudian ia berubah menjadi wujud bis dan mengembangkan sayapnya. Ayo naik. Nona kecil, saya akan membawamu kembali ke suku Yanxiang. Putri duyung kecil di laut. Melihat ke arah pantai, 2 orang, 1 betina dan 1 jantan. Sekali lagi, dia merasa tertekan. Betina yang cantik memberinya nama. Dia sekarang menjadi ibu angkatnya. Tapi ibu angkatnya harus pergi dengan cepat. Dia akan kehilangan 1 lagi teman. Dia akan kembali tanpa ayah atau ibu. Xian yang terbang di udara sekali lagi merasa mual. Begitu tidak nyaman hingga ingin muntah. Dia berbaring di punggung Mu Xiao. Wajahnya pucat seperti kertas. Saat goncangan terlalu hebat, dia hanya bisa lemah memegang bulu Mu Xiao. Dia dalam hati berpikir, meskipun otaknya terasa seperti diinjak oleh keledai, dia tidak akan memilih seekor elang sebagai suaminya. Dia benar-benar tidak bisa terbang. Kenapa dia harus nekat terbang kembali? Seharusnya dia menjadi sebuah kapal. Di sisi lain, di gua terpencil suku Yanxiang, suasananya tegang. Ibu dari sang anak, Xian, telah menghilang selama sehari semalam. Setelah beberapa kali bertanya, pejuang di suku, Tyson, sepertinya baru saja kembali. Ketika beberapa anak menemukan Tyson terlihat sangat menyesal. Beberapa anak tersebut baru yakin, ibu mungkin benar-benar mengalami masalah. Beiji marah dan menginjak-injak kaki di dalam gua. Semuanya salah kalian. Kalian satu persatu hanya mengingat hal buruk tentang ibu. Saya susah payah memiliki seorang ibu. Sekarang saya sudah tidak punya lagi. Si King menarik Beiji untuk menenangkannya. Beiji, cukup. Sudah oke. Jangan menangis lagi. Dongqi mengatakan dengan wajah datar. Betapa betina itu bisa mati di luar sana. Nyawanya sangat kuat. Tidak akan mati. Sambil mengatakan itu, Beiji ingin mendekati Dongqi untuk berdebat. Di gua kepala suku di desa Yanxiang,
Taisen tampak sedikit cemas. Di bawah perlindungannya, Xian bahkan diculik oleh burung bodoh. Taisen merasa sangat bersalah. Paman ketiga, saya sudah memutuskan. Tidak peduli apakah Xian setuju atau tidak. Aku tetap akan menjadi pelindungnya. Kepala desa berkata dengan cepat. Tidak boleh. Di dunia binatang, selain bisa menjalin ikatan pasangan, juga bisa menjalin ikatan pelindung. Menjalin ikatan pasangan sudah sangat tidak adil bagi jantan. Menjalin ikatan pelindung bahkan lebih tidak adil dibandingkan mengikat pasangan. Setelah jantan secara sukarela menjalin ikatan pelindung dengan betina, dia akan hanya menjadi pelindung betina. Statusnya akan lebih rendah dibandingkan betina dan suami betina. Tak boleh masuk gua tanpa panggilan. Tak boleh makan bersama tanpa izin. Bahkan harus diam-diam keluar untuk berburu dan makan. Tidak boleh menyebabkan kesulitan dan beban bagi betina. Juga tidak memiliki hak untuk berbagi perasaan dengan betina. Biasanya hanya jantan yang benar-benar tidak diinginkan. Demi mendapatkan sedikit peluang untuk disukai betina. Baru kemudian secara aktif menawarkan diri sebagai pelindung betina. Tapi Taisen adalah pejuang terkuat di suku Yanxiang. Dia memiliki kemampuan yang berbeda. Dia adalah jenius yang sulit ditemukan dalam suku Yanxiang selama 500 tahun. Bahkan jika dia menjadi pelindung bagi betina, itu pun lebih dari cukup. Bahkan dia akan menjadi incaran. Namun sekarang, dia malah mengusulkan untuk menjadi pelindung bagi betina yang kurus dan tidak. Betina yang sehat menjadi penjaga. Kepala suku marah karena dia tidak berjuang. Tyson, lihat saja kemampuanmu. Kamu adalah pejuang terkuat di seluruh desa. Kenapa kamu harus menjadi pelindung bagi betina? Tyson mengangkat kepalanya. Manusia suku memiliki kepatuhan alami dalam hal kesetiaan. Paman ketiga, saya suka dia. Benar-benar menyukainya. Aku bilang tidak bisa. Kepala suku marah hingga wajahnya memerah. Tyson berkata dengan tenang dan tegas. Paman ketiga, sebenarnya aku tidak datang untuk berunding denganmu. Paman ketiganya mungkin tidak akan mengerti. Dia hanya bisa melihat saat burung elang itu menculik Xian. Dia terombang-ambing di lautan. Namun, ketidakberdayaan dan ketidakpuasan tidak bisa menjauh terlalu jauh. Pada saat itu, dia sepenuhnya menyadari perasaannya. Dia tidak ingin menjalin pasangan. Perjanjian perlindungan adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia ambil. Suku serigala yang keras kepala. Ketekunan dan kesetiaan setelah memilih pasangan. Kepala desa juga tahu tentang hal itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya lagi. Dia berbalik dengan sedikit kesal. Meskipun si Yan hanya memiliki satu jantan. Dan bisa bereproduksi. Dan dia bisa mengendalikan api. Dia tampaknya bisa jadi adalah betina yang ada hubungannya dengan pendeta. Namun, dia tidak layak untuk dijadikan pelindung oleh Taisen. Kemudian kepala desa berkata, aku tidak bisa mengurusi kamu lagi. Tapi jangan sampai kamu menyesal. Di wajah Taisen muncul senyum bodoh. Dia menggelengkan kepala. Bersama si Yan adalah yang terbaik. Aku tidak akan menyesalinya. Sisi lain, Mu Xiao membawa si Yan terbang di atas suku Yanxiang. Hidung Taisen yang sensitif di dalam gua mencium dengan lembut. Dia hampir seketika merasakan keberadaan kekuatan itu. Dia langsung berlari keluar. Seketika ia melihat sekumpulan elang putih di langit. Ia merasa marah luar biasa. Ia berubah menjadi serigala perak dan berlari cepat ke sana. Mu Xiao membawa si Yan mendarat. Si Yan membawa setengah ember garam kecil yang hampir semuanya sudah tumpah. Ia melompat dari tubuhnya. Ibu. Dia tidak sempat menyapa Taisen. Karena Xiao Beiji di rumah. Sudah melompat dan terjun ke pelukannya. Ibu. Kau sudah kembali. Aku pikir kau sudah pergi. Dia mengelus kepala kecil Beiji dan berkata. Aku sudah kembali. Maaf telah membuat kalian khawatir. Mendengar itu, Beiji berkata dengan berair mata. Mulai sekarang, kemanapun ibu pergi, Beiji akan ikut. Ibu tidak boleh meninggalkan Beiji. Xian tertawa pelan, baiklah. Kemudian ia mengangkat kepalanya. Ia secara tak terduga melihat Nanmo bersembunyi di dalam gua, mengamatinya. Dia melambaikan tangan pada Nanmo. Nanmo segera bersembunyi lagi. Si berdiri di samping. Tatapannya sedikit bergetar. Kau sudah kembali. Tongyan tahu beberapa anak tidak memiliki perasaan Aki. Dia segera memberikan penjelasan. Ini adalah kecelakaan. Aku juga tidak ingin pergi. Sebenarnya aku diculik. Setelah aku pergi, aku terus memikirkan untuk kembali. Si King menatapnya dengan dingin. Wajahmu terlihat buruk. Seolah-olah menjadi lebih jelek. Orang yang takut terbang sudah terbang begitu lama. Jalan kembali dengan mual. Ekspresi wajah bisa tidak jelek. Sudut bibir si Yan bergetar. Aku akhirnya bisa kembali. Bisakah kau berkata sesuatu yang baik? Setelah mendengar, si King menundukkan kepala dan tidak berkata lagi. Si Yan melihat situasi itu dan dengan putus asa mengelus kepala si King. Bagaimanapun juga, itu adalah anaknya sendiri. Tahan saja. Saat itulah Taiseng tiba. Dia melihat si Yan saat itu. Semua kegelisahan dan ketidaknyamanan di dalam hati terasa tenang. Dia dapat merasakan detak jantungnya. Perasaan tenang ini membuatnya merasa nyaman. Dia perlahan-lahan mengalihkan pandangannya. Kemudian dengan tatapan tajam, dia segera melihat ke arah dua burung putih di samping. Serigala perak muda dengan anggota badan kekar. Berwibawa dan menakutkan. Burung bodoh, kau bahkan berani datang ke wilayah batu ini. Burung angkuh itu sama sekali tidak takut padanya. Dia berkata dengan bulu merah. Mengapa aku tidak berani datang?
Anjing bodoh. Tyson tiba-tiba terbang tinggi. Li melambaikan tangan menuju wajah Mu Xiao yang dibanggakannya. Xian yang sedang berbicara dengan anak-anaknya. Dia mundur beberapa langkah sambil membawa anak-anaknya. Sekilas melihat, dua pria orc merah sudah menggulung masuk ke hutan untuk bertarung. Apakah suku serigala dan suku elang tidak bisa akur? Xian sudah bukan kali pertama melihat kedua orang itu bertarung. Di sini, jantan-jantan sangat suka bertarung ya. Beiji melirik dua jantan yang bertarung di samping. Sebagai anak jantan, dia tentu mengerti kenapa kedua jantan ini bertarung. Namun, dia tidak ingin ibunya direbut. Maka Beiji mengangkat wajah muda dan manisnya. Dengan antusias, dia berkata kepada Xian, "Ibu, apakah kamu lelah? Ayo istirahat di dalam." Tyson dan Mu Xiao bertarung dengan sangat terbatas. Bukan berarti mereka tidak bisa bertarung. Tidak. Namun, begitu dia hampir menang, Mu Xiao akan terbang. Terbang jauh-jauh. Sedangkan cara serangan jarak jauhnya sangat terbatas. Tidak bisa mengambil inisiatif. Air mancur di udara. Mu Xiao terbang di udara. Dia mendengus dengan sinis. Dia mendengus. Jangan-jangan kamu juga tertarik pada betina muda itu. Tyson segera berdiri tegak dan berteriak. Burung bodoh. Jangan kamu berniat untuk mengincar Xian. Air mata sangat menyegarkan. Haha. Hanya kamu si serigala bodoh ini. Masih ingin menjadi pasangan si betina kecil. Saya rasa kamu juga tidak perlu melihat dirimu sendiri. Tyson yang belak-belakan berbicara bodoh. Mana bisa dibandingkan dengan lidah Mu Xiao. Dia tiba-tiba teringat pada sesuatu. Menghentikan gerakannya. Ekornya perlahan bergerak dari kiri. Dengan tatapan tegas, dia mengucapkan kata-kata dengan jelas. Burung bodoh. Saya akan segera menjadi pelindungnya. Apa? Mu Xiao menyadari dirinya salah dengar. Tyson menatapnya dengan dingin. Rasa permusuhan alami di antara para jantan perlahan-lahan menghilang. Mu Xiao perlahan mendarat di sebuah cabang. Menatap Tyson sejenak. Jantan di depannya masih muda namun sudah menjadi manusia berdarah merah. Bahkan di kota ribuan binatang, dia sangat luar biasa. Bahkan secara sukarela menjadi pelindung bagi seekor betina. Dalam pandangannya, ini sangat bodoh. Kemudian Mu Xiao memandangnya sambil mengejek. Kamu benar-benar keterlaluan. Dengan sukarela menjadi pelindung untuk betina. Aku berbeda denganmu. Aku ingin menjadi suaminya. Tyson mendengar perkataan itu dan malas untuk berdebat dengannya. Dia melihatnya dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Perjalanan pulang ke desa batu ini. Dia mulai memikirkan tentang menjadi pelindung bagi Xian. Mengingat saat dia terburu-buru mengungkapkan perasaannya padanya. Mengingat dia menolaknya tanpa mengangkat kepala. Ingin berada di sisinya. Namun hanya bisa tinggal sebagai pelindung. Memikirkan hal itu, dia merasa sedikit takut. Jika permohonan untuk menjadi pelindungnya juga ditolak. Apa yang harus dilakukan? Tyson merasa ragu dan gelisah. Dia sudah tidak ingin menunggu lagi. Dia segera berlari menuju Gua Xian. Di dalam Gua Xian, Beiji masih terlihat bersemangat. Dia Xian duduk di bangku batu. Kemudian menarik Siking keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan bagi Xian. Dapat bekerja di dunia binatang. Memiliki kemampuan kerja yang baik. Itulah pengakuan terbesar bagi jantan. Oleh karena itu, mereka sudah sangat berharga sejak kecil. Matahari yang akan masuk musim panas sangat terik. Sayuran yang sebelumnya dijemur Xian di halaman. Juga sudah dijemur selama 2 hari. Sekarang jelas sudah mengkerut. Xian meremas sayuran untuk merasakan. Diperkirakan, jika dijemur lagi sehari, sudah bisa disimpan. Xian yang sedang bersiap untuk menyimpan sayuran ke samping. Tiba-tiba mendengar suara di tepi sungai tidak jauh dari situ. Suara Siking dan Beiji bertengkar dengan orang lain. Maka dia segera meletakkan sayuran dan berlari untuk melihat. Sudah diperbarui, sudah diperbarui. Ular saraf akhirnya diperbarui. Dikabarkan bahwa Siking dan Beiji terlibat pertengkaran dengan orang lain. Xian segera meletakkan sayuran dan berlari untuk memeriksa. Tidak lama kemudian dia melihat 4 anak beruang di rumah Xiong Rou. Mereka menjatuhkan Beiji ke tanah. Bahkan ada yang menarik rambut Siking. Perlu diketahui bahwa beberapa anak beruang sudah sebesar 10 tahun. Sementara itu, Siking dan Beiji baru berumur 5 tahun. Dalam hal pertarungan, baik ukuran maupun jumlah, mereka berdua dirugikan. Saat itu, anak-anak beruang sengaja mengangkat rambut Siking. Menunjukkan setengah wajahnya yang terbakar api. Karena Siking selalu membiarkan rambutnya panjang. Jadi sebelumnya, Yan belum pernah melihat setengah wajah Siking yang sudah terbakar ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut dan terdiam. Tidak heran jika Siking tidak pernah mencuci rambutnya saat mandi. Saat ini, setengah wajahnya yang terluka terbuka di udara. Manusia ular kecil itu seolah-olah telah tersinggung. Terhadap larangan yang paling sensitif di dalam hatinya. Dia berjuang dengan putus asa. Tidak ingin orang melihat setengah wajahnya yang jelek ini. 3 saudara. Beiji memukul dan menendang anak beruang. Namun, kekuatan ini tidak ada artinya. Anak-anak beruang tertawa mengejek. Xiong San menarik kepala Siking ke tepi sungai. Dengan nada meremehkan. Siking, lihatlah dirimu sendiri. Kamu adalah jantan terjelek di suku Yanxiang. Tidak ada wanita yang menginginkanmu di masa depan. Ibumu juga tidak akan menyukaimu. Semua manusia buas tidak akan menyukaimu. Kata-kata Xiong San menyakiti bagian paling lembut dari hati Si. Dia dengan penuh penghinaan dan kemarahan berkata, lepaskan.
Aku tanya kamu untuk melepaskan. Mata Si King dipenuhi air mata. Tidak boleh membiarkan betina di sekitarnya melihat wajahnya yang setengah menakutkan ini. Jika terlihat, mungkin mereka akan semakin tidak menyukainya. Kekuatan Xiong San menekan Si King. Beberapa anakmu di rumah. Harus menjadi budak di rumah kami. Apakah kamu pikir ibumu akan membawa kalian kembali? Lalu akan memperlakukan kalian dengan baik? Jangan bermimpi. Kalian adalah manusia buas berdarah dingin yang tidak diinginkan. Si Yan yang melihat pemandangan ini, merasa hampir ingin marah sampai ke titik B. Dia merasakan kemarahan yang tak terbendung dalam hatinya. Dia dengan sembarangan mengambil batu dan melemparkannya. Tiba-tiba, sebuah batu mengenai kepala Xiong San. Tong Yan sangat marah. Lepaskan anak saya. Xiong San melihat Si Yan datang dan segera melepaskan pegangan. Si King melirik Si Yan dan segera menundukkan kepalanya. Dia dengan cepat dan ketakutan merapikan rambutnya. Betina jahat itu melihatnya. Dia pasti melihatnya. Ekspresi Si King saat itu tidak dapat diungkapkan. Seolah-olah berada di tepi kehancuran. Si Yan merasakan sakit di dalam hatinya melihat situasi ini. Rambut yang kusut membuat Si King merasa gelisah. Dia mengangkat kedua tangannya dan berteriak. Betina jahat. Aku benci kamu. Aku sangat membencimu. Setelah mengatakan itu, Si Jing pergi tanpa peduli. Si merasakan kegemparan di dalam hati. Baru saja bersiap untuk mengejar. Dia juga melihat Beiji masih terjebak oleh beberapa anak beruang. Dia juga memegang tongkat kayu dan dengan ganas memukul Xiongda sekali. Jika kalian berani mengganggu anakku lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Xiongda merasa sakit. Mengetahui kekuatan Xian, dia melepaskan Beiji. Anak-anak beruang lainnya pun ikut bersuara. Hentikan itu. Aturan suku. Manusia buas dewasa tidak boleh mengganggu anak-anak. Xian menggertakkan gigi. Aturan suku. Beberapa hari yang lalu, siapa yang melukai anakku dengan parah? Jika manusia buas dari klan lain melukai anakku, mereka dapat dihukum. Apa aku tidak bisa membantu mendidik anak-anak orang lain? Ini tidak masuk akal. Xiongda menyatakan bahwa itu bukan satu kelompok. Pada waktu itu, para ayah manusia buas memukul budak, bukan anak-anak. Dan kami kali ini juga tidak melukai Si King dan Beiji. Desa ini tidak besar. Setelah mendengar suara, manusia buas yang suka menonton keramaian berkumpul. Xian berkata dengan sinis. Kalian tidak menyakiti anak-anakku. Xian dengan cepat menangkap Barenda. Barenda juga tidak mengerti bagaimana Xian bisa menangkapnya. Dia merasa dirinya terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun dia adalah anak kecil, dia juga adalah jantan. Xian adalah betina kecil yang setinggi mereka. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Xian menatap mereka dengan dingin. Entah kenapa, beberapa anak beruang merasakan ketakutan. Tatapan Xian membuat Barenda dan yang lainnya merasa takut. Namun Barenda dan yang lainnya melihat jantan di kelompok mereka. Satu persatu mereka datang. Mereka merasa lebih percaya diri. Barenda segera berdiri dan marah. Xian, beraninya kau memukulku. Kamu tidak takut kami akan membalas, kan? Mengerti? Xian tertawa dingin 2 kali. Kamu bisa mencobanya. Xiongda marah sampai gila. Anak beruang manusia yang garang. Dengan niat membunuh, dia melompat ke arah Xian. Melihat situasi itu, Tong Yan bersiap untuk menjatuhkannya. Namun tepat pada saat itu, sebuah lengan yang kekar tiba-tiba muncul. Jantan yang kuat langsung menyeret Xiongda ke bawah. Kemudian dengan dingin berkata, jangan ganggu keluarga Xian. Xiongda jatuh keras ke tanah, pikirannya bingung. Manusia hewan di sekitar mulai ramai berdiskusi. Taisen, kenapa Taisen ada di sini? Kamu belum mendengar? Beberapa waktu lalu, Taisen melamar Xian. Dia pasti muncul di sini untuk mengejar Xian. Taisen melamar Xian, pria terkuat di suku tersebut. Kenapa dia melamar betina yang tidak diinginkan itu? Apakah dia buta? Suku Yan Xiang terutama terdiri dari manusia beruang dan manusia serigala. Hanya ada sedikit yang bergabung dari luar. Manusia buas adalah manusia buas dari ras lain. Sen selalu menjadi manusia buas muda terkuat di suku Yan Xiang. Sebagian besar betina suku telah mengundangnya. Tapi ia menolak semuanya. Tidak ada yang mengerti mengapa Taisun tertarik pada Xian, keluarga betina jelek yang tidak sehat ini. Saat ini, Xiongda terdiam karena aura Taisun yang menakutkan. Hanya karena Taisun sama sekali tidak takut pada ayah-ayahnya. Dari ayah-ayah mereka, hanya ada 4 yang merupakan manusia kristal hijau. Yang lainnya hanyalah orc tingkat abu-abu. Sedangkan Taisun sudah menjadi manusia kristal merah. 2,5 menit kemudian, Xiong Rou juga tiba. Ia berteriak keras kepada Xian. Xian, kau tidak masuk akal. Kalian berdua, manusia buas dewasa, mengganggu anakku. Apakah suku Yan Xiang sudah tidak punya aturan lagi? Tidak ada keadilan. Tidak bisa tinggal di suku Yan Xiang lagi. Xian mendengar itu dan tertawa kecil. Xiong Rou, suruh anakmu meminta maaf kepada anakku. Xiong Rou langsung menyilangkan tangan di pinggang. Meminta maaf. Anak kecil bertarung, kenapa harus minta maaf? Apakah kamu pernah mendengar bahwa anak-anak kecil harus minta maaf setelah bertarung? Xian menjawab dingin. Apakah kamu yakin tidak mau meminta maaf? Xiong Rou berkata sinis. Tidak ada yang perlu diminta maaf. Xian tertawa sinis. Ingat apa yang terjadi hari ini. Xiong Rou dengan bangga menyatakan kemenangan dalam argumen. Urusi saja anak-anak jelekmu yang terluka dan cacat.
Setelah selesai berbicara, Xiong Rou melihat Tyson. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lembut. Jangan sampai matamu buta. Xian adalah betina yang tidak sehat. Dia tidak bisa melahirkan anak. Jadilah jantan saya. Saya berjanji akan melahirkan untukmu satu geng anak yang sehat dan gemuk. Xian yang masih marah. Seketika terkejut oleh tindakan Xiong Rou. Dia sudah memiliki lebih dari 10 jantan. Masih harus mencari jantan. Ternyata salah satu jantan Xiong Rou dengan enggan berkata, "Nyonya betina, dia sudah berjanji untuk melahirkan anakku terlebih dahulu." Xiong Rou melambaikan tangannya setelah mendengar itu. Bertindaklah lebih bijak. Tentu saja Tyson yang lebih penting. Satu-satunya manusia buas berdarah dingin dari suku Yanxiang. Manusia buas yang begitu gagah dan kuat. Siapa yang tidak suka? Dan asalkan Tyson bergabung dengan keluarganya, dia bisa berjalan dengan angkuh di suku Yanxiang. Xian juga tidak perlu dipandang remeh. Suami-suami Xiong Rou mendengar itu satu persatu merasa sangat tidak ikhlas. Jika Tyson bergabung dengan keluarga mereka, maka mereka akan kehilangan semua kedudukan.